Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rialistin Ufi Herlina, NIM 18032110028, dan Melinda Gustiana 18032110033, serta Rifki Septian Hanggoro dengan NIM 1803211001116, dan Aji Silwa Almasi dengan NIM 1803211000133. Di sini kelompok kami mengambil tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi belimbing di Desa Betokan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tabulasi data dari studi kasus yang sudah disebutkan, di mana pada tabulasi data tersebut terdapat 60 responden dengan jumlah produksi yang dihasilkan dari petani belimbing tersebut, serta input-input yang digunakan dalam fungsi produksi, di mana input tersebut terdiri dari luas lahan, jumlah pohon, pupuk kandang, pupuk ponska, pestisida, dan tenaga kerja. Pada sisi kiri tabel tersebut merupakan data mentah dari analisis yang digunakan pada studi kasus tersebut, sedangkan untuk sisi kanan merupakan data yang sudah dilenkan untuk menuju atau melaksanakan fungsi produksi frontier. Pada slide ini merupakan lanjutan dari data di atas. Untuk selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas di sini digunakan untuk menguji data tersebut normal atau tidak, sehingga dikatakan bahwa data yang digunakan oleh kelompok kami berdasarkan uji normalitas tersebut didapatkan bahwa berdasarkan uji normalitas ditemukan nilai SIK sebesar 0,2 lebih besar daripada 0,05, yang artinya data tersebut terdistribusi normal. Hal itu juga dibuktikan dengan p-plot yang titiknya mendekati garis diagonal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis. Yang pertama yaitu masukkan data mentah pada Excel yang terdiri dari nama responden, jumlah produksi, serta input-input yang digunakan dalam data tersebut. Seperti contohnya bisa dilihat di tabulasi data di awal. Kemudian yang kedua, setelah kita memasukkan data, kemudian kita membuka folder lain untuk mengganti nama responden menjadi nomor responden, serta dimasukkan jenis data yang kita gunakan. Jika data yang kita gunakan cross section, maka dapat ditulis sama dengan 1. Contoh ini bisa dilihat di tabulasi data di awal. Nah, jika datanya time series, ditulis sesuai jumlah tahunnya. Kemudian jika bulat, misal 3 tahun 3 daerah, maka dapat ditulis 1, 2, 3 di tahun pertama, 1, 2, 3 untuk tahun kedua, dan 1, 2, 3 untuk tahun ketiga. Nah, yang ketiga, selanjutnya data tersebut yang di awal tadi itu seperti data jumlah produksi dan input yang digunakan itu dilogaritmakan atau dilenkan. Nah, setelah data yang sudah dilogaritmakan disusun dengan 6 digit di belakang koma. Contohnya seperti ini. Maka setelah itu data dapat disimpan atau di-save pada folder frontier dengan menggunakan extension ms.txt. Lah, contohnya itu seperti ini. Kemudian data yang sudah tersimpan dalam folder frontier tersebut diubah extensionnya dalam bentuk penamaan di belakang dengan menggunakan .dta. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, langkah yang terakhir kita mengolah data tersebut atau menganalisisnya dengan menggunakan file frontier.exe. Nah, contoh tampilannya itu seperti ini.
Oke, saya Milinda Gustiana. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil output dari uji frontier. Nah, di situ ada beta 1 sampai beta 6, di mana beta tersebut merupakan X1 sampai dengan X6 atau variabel independen. Dan ada beberapa lagi yang nantinya akan diinterpretasi, yaitu terkait dengan nilai beta, koefisien, T-rasio, kemudian dengan nilai LR test of the one side error, dan nantinya itu juga dipadukan dengan tabel kode PAM. Interpretasi dari hasil output. Pertama, di sini kita menetapkan hipotesanya bahwa H0 di lapang itu tidak ada kasus inefisiensi dan H1 di lapang terdapat kasus inefisiensi. Nah, ketika nilai LR pada analisis ini ditemukan sebesar 1,9 dengan weight number of restriction 2 dengan taraf kesalahan 5%, dapat ditemukan bahwa nilai kode PAM sebesar 5,13. Nah, untuk tabel kode PAM itu emang sudah ada sendiri, sehingga di sini kami hanya memadukan antara nilai weight number of restriction sebesar 2 dengan taraf kesalahan yang kami pakai yaitu sebesar 5%, sehingga dengan kolom dan baris tersebut kita satukan sehingga ditemukan nilai kode PAM-nya sebesar 5,13. Dan hal ini menunjukkan bahwa nilai LR kurang dari nilai kode PAM, yang artinya bahwa analisis di dalam model ini atau di dalam kasus ini bahwa terdapat di lapang itu terdapat kasus inefisiensi. Dan selanjutnya kita melihat pada nilai gamma. Pada nilai gamma ditemukan T hitung sebesar 0,25084 E plus 02, yang artinya di situ di belakangnya ada plus 02 sehingga dibulatkan dikalikan 100 menjadi 25. Dan untuk nilai T tabel dapat kita cari menggunakan sama dengan tin V dalam kurung 0,05,54 tutup kurung. Nah, di situ untuk mencari T tabel kita bisa menggunakan di Excel dengan kenapa itu bisa 54, yaitu dengan jumlah responden yang kami pakai sebesar 60 dikurangi 6 variabel independen sehingga ditemukan 54, dan 0,05 dipakai dari nilai taraf alfa atau alfa kita memakai 5%, sehingga ditemukan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, dan artinya 84,76% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, atau bisa kita katakan ketidakmampuan petani belimbing dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena adanya 8,76% itu karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 15,24% disebabkan karena adanya resiko. Selanjutnya yaitu dengan catatan alfa yang sudah saya jelaskan tadi sebesar 5% atau 0,05. Di situ kita interpretasi dari nilai beta atau nilai X1 sampai dengan X6 secara personal atau secara parsial. Nah, di situ X1 atau luas lahan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Di situ dibuktikan bahwa nilai T-rasio pada luas lahan sebesar 0,1928 kurang dari T tabel yang sudah ditemukan tadi sebesar 2,00, artinya tidak signifikan. Atau bisa dikatakan bahwa nilai beta tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi, atau luas lahan itu tidak mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan dari produksi. Setelah itu ada X2 atau jumlah pohon. Nah, di situ ternyata dilihat bahwa X2 itu berpengaruh terhadap jumlah produksi karena nilai T-rasio sebesar 2,874 lebih besar dari T tabel sebesar 2,00, dan artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi atau input X2, atau jumlah pohon mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi.
Jika X2 dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 0,15%. Nah, hal itu yang 0,15% itu kita bisa lihat di nilai koefisien. Selanjutnya yaitu X3 atau pupuk kandang. Nah, di situ ternyata berpengaruh secara signifikan dilihat dari T rasio ataupun T hitung sebesar 3,662 lebih besar dari T tabel sebesar 2,00. Artinya, nilai beta berpengaruh terhadap produksi ataupun X3 pupuk kandang mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X3 itu dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 0,16%. Lalu untuk X4, pupuk Ponska ternyata juga berpengaruh secara signifikan dilihat dari nilai T rasio 11,20 lebih besar dari T tabel 2,00. Artinya nilai beta berpengaruh terhadap produksi ataupun X4 pupuk Ponska akan mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 0,42%. Nah, selanjutnya X5 yaitu pestisida. Di situ juga berpengaruh secara signifikan dilihat bahwa nilai T rasio atau T hitung 6,928 lebih besar dari T tabel 2,00 sehingga artinya nilai beta tersebut berpengaruh terhadap produksi atau input X5. Yang artinya, jika X5 itu dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 0,20%. Kemudian yang terakhir X3, variabel tenaga kerja. Di situ tidak ada pengaruh secara signifikannya karena nilai T hitung sebesar 1,178 lebih kecil dari T tabel 2,00, yang artinya nilai beta di situ tidak berpengaruh terhadap produksi atau input X6 ataupun tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap peningkatan ataupun penurunan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut dari slide 11, ada tingkat efisiensi teknis. Di tingkat efisiensi teknis bisa dilihat sendiri angka-angkanya. Dan untuk interpretasinya, berdasarkan dari data 60 responden, rata-rata petani belimbing secara teknis tidak efisien karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,7436 086E plus 00. Secara keseluruhan, responden ternyata terdapat yang mempunyai nilai tingkat efisiensi terendah dan tertinggi, yaitu sebagai berikut. Responden petani belimbing tertinggi yaitu pada respon 12 nilai tingkat efisiensi sebesar 0,99376 E plus 00, yang artinya bahwa pada responden ke-12 secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada respon 12 lebih besar dari 0,8. Yang poin ketiga, responden petani belimbing terendah yaitu pada responden 49. Nilai tingkat efisiensi sebesar 0,469469 E plus 00, yang artinya bahwa pada responden ke-49 secara teknis dikatakan tidak efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi pada responden 49 lebih kecil dari 0,8.